kebijakan dibuat yang kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu prosesnya, tahu-tahu muncul sebagai kebijakan. Ketika Indonesia dianggap terjebak di dalam middle income trap karena kebijakan-kebijakan yang disusun bukan untuk memberikan kebermanfaatan kepada rakyat banyak, tapi diberikan untuk memberikan kebermanfaatan pada sesama elit pemegang kewenangan. Di sini kemudian muncul problem, lagi-lagi karena bukan dari meritokrasi, tapi dari koneksi. Tidak boleh dibiarkan Republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Saya kira memang ini semakin mempertebal bagaimana posisi politik Anies Baswedan hari ini, terutama untuk terus mendapatkan spotlight, terutama dukungan-dukungan politik dari kelompok-kelompok yang selama ini anti terhadap pemerintah, kritis sama pemerintah. Itu yang saya sebut, ini sedang memelihara betul dukungan politik bagi kelompok-kelompok yang memang selama ini cukup berjarak dengan kekuasaan politik. Yang ingin saya katakan adalah karena di Indonesia itu adalah sistem presidensialisme multipartai ekstrem, ada keinginan untuk merangkul berbagai kalangan politik. Justru berbagi kekuasaan, merangkul mereka yang ikut memenangkan pemilu, itu adalah sesuatu yang wajib. Yang aneh itu kalau kalah pemilu minta juga jabatan politik. Itu yang menurut saya lucu dan jangan lagi itu terjadi. Bukan hanya merusak sistem kompetisi, bukan hanya merusak bagaimana yang disebut dengan meritokrasi, tapi secara prinsip bahwa pemilu kita itu ya seakan-akan tidak ada artinya. Saya selalu mengatakan bahwa yang kalah itu ya biarkan dia berada di luar kekuasaan. Tapi secara prinsip kalau yang ingin saya katakan adalah bahwa sekalipun ada budaya demokrasi kita didasarkan atas patronase dan patron lain, sebisa mungkin kalau kita mau jujur bicara tentang ideal, sekalipun ini agak utopis ya, besok-besok semua jabatan politik bisa tidak dilakukan beauty contest. Mau menteri, mau gubernur, bupati, wali kota, dibuka jabatan politiknya, siapapun berhak untuk mencalonkan diri, dan nanti ada komite yang disebut dengan independen dan profesional untuk bisa menyeleksi bahwa mereka lah yang kemudian harus menjadi pejabat publik sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Cuman sayangnya, Cindy, saya agak khawatir ini sulit untuk dilakukan karena di Indonesia dukungan politik itu menjadi penting. Kan percuma punya tim yang solid, punya kabinet yang bagus, punya pembantu-pembantu yang memang misalnya punya koneksi dan kinerja yang bagus. Tapi kalau terjadi instabilitas politik, ada rongrongan, ada kemudian bagaimana oposisi selalu bermunculan di mana-mana. Itulah yang kemudian membuat kenapa akomodasi politik merangkul berbagai kalangan yang disebut dengan patron klien didasarkan atas koneksi sebagai jawaban sebenarnya satu sisi pemerintahan, kekuasaan politik dari pusat hingga daerah itu mendapatkan dukungan yang cukup maksimal. Yang paling penting tentu adalah kinerja.